Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui loh. Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur adalah Presiden Indonesia keempat yang menjabat sejak 1999 hingga tahun 2001. Gus Dur menggantikan posisi B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR melalui pemilu tahun 1999. Sewaktu menjabat sebagai Presiden Indonesia, Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang cukup kontroversial karena beberapa kebijakannya. Salah satu kebijakan Abdurrahman Wahid yang cukup menuai kontroversi adalah pencabutan pelarangan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang tertuang dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada 4 Agustus 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Wahid Hasyim, sedangkan ibunya adalah putri dari pendiri pesantren Denanyar Jombang. Sewaktu kecil, Gus Dur gemar membaca dan kerap menghabiskan waktunya di perpustakaan pribadi milik sang ayah. Selain itu, ia juga senang berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Ketika menginjak usia remaja, referensi bacaannya kian bertambah, mulai dari majalah, surat kabar, dan juga novel. Sejak kecil, Gus Dur terlihat mempunyai kesadaran penuh untuk mengambil alih tanggung jawab NU. Pada sekitar April 1953, ia bersama dengan sang ayah pergi ke Sumedang, Jawa Barat untuk menghadiri pertemuan NU. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan menewaskan ayahnya. Masih di tahun yang sama, Gus Dur pergi ke Yogyakarta untuk mengenyam pendidikan. Ia sempat bersekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama atau SMEP Gowongan, sekaligus menetap di pesantren Krapyak. Namun, karena tidak bisa beraktivitas secara leluasa di pesantren, Gus Dur meminta pindah ke kota dan menetap di rumah Haji Junaidi, yang merupakan seorang pimpinan lokal Muhammadiyah. Tamat dari sekolah itu, Gus Dur melanjutkan pendidikannya di pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kiai Haji Khaudari. 2 tahun berselang, ia kembali ke Jombang dan menetap di pesantren Tambak Beras hingga berusia 20 tahun. Di usia 22 tahun, Gus Dur berangkat menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuju Mesir guna melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Namun sesampainya di Mesir, Gus Dur tidak langsung berkuliah di sana, melainkan masuk ke madrasah aliyah terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Mesir, Gus Dur berkunjung ke universitas-universitas lain. Akhirnya, Gus Dur memutuskan tinggal di Belanda selama 6 bulan, sekaligus membentuk suatu perkumpulan bernama Pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia. Kiprah selama Orde Baru. Pada 1971, Gus Dur kembali ke Indonesia. Selama masa pemerintahan Orde Baru, ia disibukkan dengan berbagai kegiatan. Ia memulai karir dengan mengembangkan pendidikan di pesantren dan menjadi seorang jurnalis. Pada 1980-an, Gus Dur terjun ke dunia politik, sebelum akhirnya memilih berhenti dan fokus berkegiatan di Nahdlatul Ulama atau NU. Di NU, Gus Dur berperan dalam mereformasi dan menghidupkan organisasi ini, yang tadinya dianggap stagnan. Pada 1984, ia pun terpilih menjadi Ketua NU. Jabatan ini kembali ia pegang setelah memenangkan suara dalam Musyawarah Nasional 1989. Pada masa jabatan yang kedua inilah, Gus Dur sempat berselisih dengan rezim Soeharto. Akibatnya, Gus Dur sempat dijegal oleh rezim Orde Baru dalam pemilihan Ketua NU pada tahun 1994. Kendati demikian, ia tetap terpilih kembali sebagai Ketua NU untuk ketiga kalinya. Menjadi Presiden Indonesia yang keempat.
Setelah Soeharto tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, banyak partai politik baru yang terbentuk. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU yang berharap agar Gus Dur membentuk partai politik. Sebulan setelahnya, Gus Dur menanggapi hal itu karena menyadari bahwa partai politik adalah satu-satunya cara untuk bisa bertahan di dunia politik atau pemerintahan. Gus Dur pun setuju untuk membentuk parpol bernama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, di mana ia menjabat sebagai Dewan Penasihat. Pada 7 Februari 1999, PKB resmi menyatakan bahwa dirinya menjadi kandidat pemilihan Presiden Indonesia. Gus Dur secara resmi dinyatakan sebagai calon presiden oleh Poros Tengah pada 7 Oktober 1999. Poros Tengah merupakan koalisi partai politik yang berisikan PKB, Partai Amanat Nasional atau PAN, PPP, PK, dan Partai Bulan Bintang. Pada 20 Oktober 1999, Gus Dur resmi menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia. Namun, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai presiden hanya berlangsung selama 2 tahun. Ia memang dikenal sebagai presiden di era reformasi yang kebijakannya cukup kontroversial dan kerap berselisih pendapat dengan banyak pihak. Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada 23 Juli 2001 karena beberapa sebab. Salah satunya, Gus Dur dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah mengapa Gus Dur diberhentikan oleh MPR, meski pada akhirnya tuduhan-tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Ketika menjabat sebagai presiden, Gus Dur sudah menderita berbagai penyakit seperti stroke, diabetes, gangguan ginjal, dan gangguan pada penglihatannya. Gus Dur meninggal dunia pada 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta akibat komplikasi. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiskadi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.